Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Oktaflorencia dengan NIM 22017162 dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang 1. Pendekatan pragmatik sastra, 2. Teori resepsi sastra, 3. Kajian pendekatan pragmatik dan teori resepsi sastra dalam kajian karya sastra dengan dosen pengampu Ibu Yeni Hayati, SSM Hum. 1. Pendekatan pragmatik sastra. A. Pengertian. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca, seperti tujuan pendidikan, moral, agama, atau tujuan yang lainnya. Pendekatan pragmatik mengkaji karya sastra berdasarkan fungsinya untuk memberikan tujuan-tujuan tertentu bagi pembacanya. Semakin banyak nilai-nilai ajaran-ajaran yang diberikan kepada pembaca, maka semakin baik karya sastra tersebut. Secara umum, pendekatan pragmatik adalah pendekatan kritik sastra yang ingin memperlihatkan kesan dan penerimaan pembaca terhadap karya sastra. Sedangkan menurut para ahli, mendefinisikan pendekatan pragmatik adalah sebagai berikut. 1. Menurut teori pendekatan pragmatik adalah salah satu bagian ilmu sastra yang merupakan pragmatik kajian sastra yang menitik beratkan dimensi pembaca sebagai penangkap dan pemberi makna terhadap karya sastra. 2. Relik vedika. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang tak ubahnya artefak atau benda mati pembacanya lah yang menghidupkan sebagai proses konkretasi. Sejarah pendekatan pragmatik. Pada tahun 1960, muncul dua orang tokoh ilmu sastra di Jerman Barat. Kedua tokoh itu adalah Hans Robert dan Wolfgang Lerner. Keduanya mengembangkan ilmu sastra yang memberikan penekanan terhadap pembaca sebagai pemberi makna karya sastra. Pada tahun 1967, ia mengatakan bahwa penelitian sejarah di Eropa sejak lama telah melalui jalan buntu. Hal ini karena pendekatan penulisan sejarah sastra tidak berdasarkan situasi sejak zaman romantik. Dengan adanya paham nasionalisme, maka pendekatan penulis sejarah disejajarkan dengan sejarah nasional, dan pendekatan lain yang tidak menghiraukan dinamika sastra terus-menerus, entah pada suatu bangsa, suatu periode, suatu angkatan, dan suatu zaman. Hal yang diterima dan dipahami oleh pembaca berpengaruh besar pada perkembangan estetik karya sastra sebagai seni. Pembaca akan menentukan apakah estetik yang mendasari karya sastra diterima atau ditolak. Oleh sebab itu, yang dipentingkan dalam pendekatan yang menekankan peranan pembaca sebagai pemberi makna bukanlah atau keindahan abadi suatu karya sastra, melainkan penerimaan karya sastra pada waktu dan tempat yang berbeda. C. Metode pendekatan pragmatik. Penelitian resepsi pembaca terhadap karya sastra dapat menggunakan beberapa metode pendekatan, antara lain pendekatan yang bersifat eksperimental melalui karya sastra yang mementingkan karya sastra yang terikat pada masa tertentu ada pada golongan masyarakat tertentu. 1. Kepada pembaca. Perorangan atau kelompok disajikan atau diminta pembaca karya sastra sejumlah pertanyaan dalam teks atau angket yang berisi tentang permintaan, tanggapan, kesan, penerimaan terhadap karya yang dibaca tersebut. Untuk diisi jawaban-jawaban itu nanti ditabulasi dan dianalisis. 2. Kepada pembaca perorangan atau kelompok, diminta pembaca karya sastra, kemudian ia diminta untuk menginterpretasikan karya sastra tersebut. Interpretasi yang dibuat tersebut dianalisis secara kualitatif untuk melihat bagaimana penerimaan atau tanggapan terhadap karya sastra. 3. Kepada masyarakat tertentu diberikan angket untuk melihat prestasi mereka terhadap karya sastra. Misalnya melihat prestasi sekelompok kritikus terhadap kontemporer, persepsi masyarakat tertentu terhadap karya sastra daerahnya sendiri. D.
Prinsip-prinsip dasar pendekatan pragmatik. 1. Otonomi karya sastra dianggap tidak relevan dalam kajian karya sastra, karena terlalu menganggap karya sastra sebagai struktur yang otonom. Padahal karya sastra tersebut tidak mempunyai kewujudannya sendiri sampai dibaca. Karena itu, untuk dapat memahami sebuah karya sastra, pendekatan pragmatik tidak terlalu terikat pada struktur sastra semata, melainkan juga kepada faktor yang ada pada diri pembaca secara kontekstual. 2. Pendekatan pragmatik karya sastra sebagai artefak. Pembacalah yang menghidupkannya melalui proses konkretisasi. Karya sastra hanya menyediakan kita atau kode makna, sedangkan makna itu sendiri diberikan oleh pembaca. Karya sastra tidak mengikat pembaca, tetapi menyediakan tempat yang kosong untuk diisi oleh pembaca. 3. Pembaca bukanlah pribadi yang tetap dan sama, melainkan selalu berubah dan berbeda. Oleh karena itu, pembaca dalam melakukan proses pemahaman dipengaruhi oleh horizon penerimaannya. Maka subjektivitas pembaca mungkin berbeda antara satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya teknik telaahnya pragmatik dan dialektik. 4. Teks sastra selalu menyajikan ketidakpastian makna, sehingga memungkinkan pembaca untuk memaknai dan memahaminya secara terbuka lebar. Ketidakpastian itulah mengapa pangkal tolak telaah pendekatan pragmatik ini dalam mengapresiasi karya sastra pada persepsi pembaca. 2. Teori resepsi sastra. A. Pengertian. Resepsi sastra merupakan aliran sastra yang meneliti teks sastra dengan mempertimbangkan pembaca selaku pemberi sambutan atau tanggapan. Dalam memberikan sambutan dan tanggapan, tentunya dipengaruhi oleh faktor ruang, waktu, dan golongan sosial. Secara definitif, resepsi sastra berasal dari kata recepere dalam Latin, reception dalam Inggris, yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Dalam arti luas, resepsi diartikan sebagai pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya sastra sehingga dapat memberikan respon terhadapnya. Respon yang dimaksudkan tidak dilakukan antara karya dengan seorang pembaca, melainkan pembaca sebagai proses sejarah pembaca dalam periode tertentu. Resepsi berasal dari bahasa Latin yaitu recipere, yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Dalam arti luas, resepsi diartikan sebagai pengolahan teks, cara pemberian terhadap karya sastra dapat memberikan respon terhadapnya. B. Sejarah perkembangan teori resepsi sastra. Sejarah teori resepsi sastra dimulai dari antologi mengenai teori resepsi sastra oleh Rainer Warnig, yang memasukkan karangan sarjana-sarjana dari Jerman. Sarjana pertama yang karangannya dimuat oleh Warnig adalah penelitian Leo Lowenthal sebelum Perang Dunia Kedua yang mempelajari penerimaan terhadap karya-karya Dostoyevsky di Jerman. Tujuan penelitiannya adalah untuk memenuhi pandangan umum di Jerman ketika itu, dan bisa dikatakan bahwa ini juga merupakan pandangan dunia. Walaupun penelitian Lowenthal termasuk dalam penelitian sosiologi sastra, tetapi ia telah bertolak dari dasar yang kelak menjadi dasar teori resepsi sastra. Berdasarkan hasil penelitian Lowenthal ini, Warnig memberikan konsep bahwa dalam teori resepsi sastra terhimpun sumbangan pembaca yang menentukan arah penelitian ilmu sastra yang mencari makna, modalitas, dan hasil pertemuan antara karya dan khalayak melalui berbagai aspek dan cara. C. Penerapan teori resepsi sastra. Penelitian resepsi sastra pada penerapannya mengacu pada proses pengolahan tanggapan pembaca atas karya sastra yang dibacanya. Metode resepsi sastra mendasarkan diri pada teori bahwa karya sastra itu sejak terbit selalu mendapatkan tanggapan dari pembacanya. Penerapan metode resepsi sinkronis. Penelitian resepsi dengan metode sinkronis adalah penelitian resepsi sastra yang menggunakan tanggapan pembaca sezaman. Artinya pembaca yang digunakan sebagai responden berada dalam satu periode waktu. 2. Penerapan metode resepsi diakronis.
penelitian resepsi diakronis ini dilakukan atas tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode yang berupa kritik sastra atas karya sastra yang dibacanya, maupun dari teks-teks yang muncul setelah karya sastra yang dimaksudnya. Umumnya, penelitian resepsi diakronis dilakukan atas tanggapan pembaca yang berupa kritik sastra, baik yang termuat dalam media massa maupun dalam jurnal ilmiah. D. Kelebihan dan kelemahan metode penelitian resepsi sastra. Kelebihan dari penelitian resepsi sinkronis atau eksperimental ini antara lain: 1. Responden dapat ditentukan tanpa harus mencari artikel kritik sastranya terlebih dahulu. 2. Penelitian resepsi sinkronis dapat dilakukan secara langsung, tanpa menunggu kemunculan kritik atau ulasan mengenai karya sastra. Dan 3. Dapat dilakukan pada karya sastra populer. Kelemahan penelitian resepsi diakronis akan dirasakan oleh para peneliti pemula. Umumnya, peneliti pemula akan mengalami kesulitan dalam menentukan karya sastra yang dijadikan objek penelitian. Karena umumnya karya sastra yang dikenal banyak orang telah diteliti resepsinya oleh peneliti-peneliti terdahulu, misalnya pada penelitian tanggapan atas belenggu, Madame Bovary, Sri Sumara, dan Bawu. E. Karakteristik pendekatan pragmatik dalam menelaah karya sastra. Bertolak dari hakikat dan prinsip dasar pendekatan pragmatik di atas, dapat dirumuskan bahwa pendekatan pragmatik dalam menelaah karya sastra adalah sebagai berikut. 1. Asumsi dasar pendekatan pragmatik memkitang bahwa karya sastra sesuatu yang bersifat artefak. Ia merupakan suatu benda yang belum mempunyai jiwa dan baru mempunyai jiwa bila dinikmati atau dipahami. 2. Bentuk telaah kompleks, karena dalam menentukan makna atau unsur intrinsik, melainkan juga unsur ekstrinsik seperti pengarang, pembaca, dan genetik karya sastra. 3. Dalam menelaah unsur yang menjadi objek telaah mencakup seluruh unsur, baik fisik maupun unsur batin dan unsur-unsur lain yang dapat dijadikan acuan untuk mengkonkretisasikan makna yang abstrak. 4. Proses telaah dimulai dari resepsi personal pembaca keseluruhan bagian dan mencari hubungan struktural bagian, kemudian menempatkan struktur keseluruhan menjadi struktur bagian dalam struktur yang lebih besar untuk dapat dikonkretisasikan melalui proses redeskripsi. 5. Teknik telaah pragmatis dan dialektik, yaitu dengan melibatkan pengalaman pembaca, pengarang, di samping unsur intrinsik yang menjadi acuan telaah. 6. Dasar pertimbangan dalam penentuan makna adalah perpaduan unsur intrinsik dengan unsur ekstrinsik serta faktor genetik dan pengalaman yang dipunyai pembaca. 7. Pangkal tolak telaah dari resepsi pembaca terhadap unsur bangun karya sastra. 8. Esensi karya sastra adalah makna setiap unsur. Hubungan antara unsur dan terpadunya dihubungkan dengan konteks kesemestaan dan sistem kognisi pembaca. 9. Unsur pengarang dan pembaca dipertimbangkan dalam menelaah sebagai bagian dari genetik untuk kesempurnaan makna. 3. Kajian pendekatan pragmatik dan teori resepsi sastra dalam mengkaji karya sastra. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang memandang pemaknaan karya sastra yang ditentukan oleh publik pembaca sebagai penerima karya sastra tersebut. Dalam hal ini, karya sastra dipandang sebagai karya seni yang berhasil atau unggul dan baik jika bermanfaat bagi masyarakat atau pembacanya. Tolak ukurnya adalah pembaca. Apakah pembaca dapat merasakan hal-hal yang menyenangkan, menghibur, atau mendidik? Pendekatan pragmatik ini dikembangkan dari fungsi sastra yang dinyatakan sebagai Horaz, yaitu menyenangkan dan berguna. Jika pendekatan pragmatik yang digunakan berarti penelitian ini menelaah manfaat karya sastra bagi masyarakat atau pembaca-pembaca. Pendekatan pragmatik ini memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Dalam hal ini,
Tujuan tersebut dapat berupa tujuan politik dan sosial, pendidikan, moral, agama, maupun tujuan yang lainnya. Dalam tujuan praktiknya, pendekatan ini cenderung menilai karya sastra menurut keberhasilannya dan mencapai tertentu bagi pembacanya. Dapat pula dikatakan bahwa pendekatan ini mempelajari dan memahami karya sastra berdasarkan manfaat untuk memberikan pendidikan, ajaran moral, agama, dan fungsi sosial lainnya. Semakin banyak nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra, maka semakin tinggi atau berhasil karya sastra tersebut bagi pembacanya. Itulah materi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.